Sidang perkara dugaan korupsi dana penyertaan modal PT Tanimbar Energi kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Sidang diawali dengan pengumuman majelis hakim mengenai perubahan susunan majelis, sebelum kemudian jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memeriksa para saksi yang seluruhnya berasal dari internal PT Tanimbar Energi. 4 orang saksi seluruhnya berkapasitas komisaris PT Tanimbar Energi harus menjalani pemeriksaan panjang hingga hampir 7 jam oleh jaksa penuntut umum, JPU, penasehat hukum terdakwa, serta majelis hakim. Sidang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dan baru berakhir seluruhnya pada pukul 22 WIB. Keempat saksi tersebut adalah Matias Malaka, Daniel Amarduan, Edwin Tomasoa, dan Immanuel Gerson Unmehopa. Terlihat hingga pemeriksaan usai, wajah lesuh para saksi, entah menunjukkan kepanikan saat dicecer keterangannya atau kelelahan. Persidangan dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu, didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Paris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis, 5 Februari 2026. Dalam persidangan, JPU Kejaksaan Negeri, Kejari, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, KKT, Garuda Cakti Viratama, menggali secara mendalam peran para komisaris terkait dugaan penyalahgunaan dana penyerta modal PT Tanimbar Energi periode 2020 hingga 2022. Proses pemeriksaan menyasar kerja-kerja internal perusahaan daerah itu, mulai dari masa kepemimpinan para komisaris, proses pengangkatan jabatan, hingga kebijakan perusahaan selama mereka menjabat dan keterkaitan dengan para terdakwa. Adapun terdakwa yang disidangkan dalam perkara ini adalah Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017 hingga 2022, yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019. Petrus Fatlolon dalam perkara ini disebut sebagai pengendali atau pemegang saham PT Tanimbar Energi. Ia disidangkan bersama 2 terdakwa lainnya yakni Johanna Jos Julita Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019 hingga 2023 dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan 2019 hingga 2023. Dalam persidangan tersebut, para saksi yang merupakan jajaran komisaris perusahaan memberikan keterangan yang membuka gambaran tata kelola PT Tanimbar Energi sejak menerima penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Para saksi menerangkan bahwa sumber dana operasional PT Tanimbar Energi berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk penyertaan modal BUMT, yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan, termasuk pembiayaan operasional dan pembayaran gaji. Fakta persidangan juga mengungkap bahwa terdakwa Petrus Fatlolon, selain menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada saat penyertaan modal dilakukan, juga tercatat sebagai pemegang saham PT Tanimbar Energi. Para saksi menerangkan bahwa penunjukan jajaran komisaris dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya selaku pemegang saham, bukan dalam kapasitas sebagai kepala daerah. Meski secara struktural terdapat Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan, para saksi menerangkan bahwa selama masa jabatan mereka, direksi tidak pernah menyerahkan atau memperlihatkan standar operasional prosedur, SOP, maupun konsep SOP perusahaan, baik kepada Dewan Komisaris maupun dalam forum rapat umum pemegang saham, RUPS. Bahkan, para saksi juga mengaku tidak pernah melihat maupun membahas rencana bisnis PT Tanimbar Energi secara formal. Tak hanya itu, para saksi juga dicecer soal kontribusi nyata PT Tanimbar Energi terhadap daerah, termaksud arah bisnis perusahaan yang sejak awal dibentuk untuk mengelola sektor minyak dan gas, khususnya dalam upaya penjemputan proyek strategis Blok Masela. Salah satu fakta yang mengemuka dan menjadi sorotan majelis hakim adalah pengakuan saksi terkait adanya aliran anggaran perusahaan untuk usaha bawang yang dikelola oleh anak perusahaan PT Tanimbar Energi. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar di persidangan, mengingat usaha bawang tidak berkorelasi langsung dengan core bisnis PT Tanimbar Energi yang bergerak di sektor energi dari hulu ke hilir. Menanggapi hal tersebut, Hakim Ketua meminta jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli guna menjelaskan relevansi kebijakan tersebut.
Para komisaris yang hadir dalam persidangan itu juga mengakui turut menyumbang kerugian keuangan negara dengan nilai yang bervariasi mulai dari Rp 20-an juta hingga Rp 100-an juta lebih. Kerugian tersebut menurut pengakuan saksi berasal dari pembayaran upah hingga perjalanan dinas dan telah mereka kembalikan. Usai pemeriksaan 4 saksi tersebut, Majelis Hakim menunda persidangan hingga Jumat, 6 Februari 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi lanjut. Diketahui perkara tersebut berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 6,25 miliar rupiah. Nilai kerugian tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 700, Lab 7, 3, 2025. Sabar. Lama juga. Mana rokok? Tunggu. Besok masih lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.